sore, saya atas nama Angkalus Yunus Tapisa dengan NIM 2021-520052. Saya akan mempresentasikan tugas hasil resume materi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemetaan dan ICG. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang peta. Yang pertama itu apa itu peta atau definisi peta. Peta merupakan suatu gambaran dari unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Itu merupakan definisi peta. Berikutnya adalah jenis-jenis peta. Di sini ada beberapa jenis peta. Yang pertama itu peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan skala ini dibagi menjadi empat macam peta. Yang pertama itu peta berskala sangat besar atau peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah. Yang kedua itu peta berskala besar. Peta berskala besar ini memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Kemudian peta sedang. Peta sedang ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Kemudian peta kecil, peta berskala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Daerah yang digambarkan dalam peta ini cukup besar. Misalnya itu satu negara. Kemudian peta berdasarkan cara penyajian. Peta berdasarkan cara penyajian dibagi lagi menjadi peta garis dan peta foto atau peta citra. Kemudian peta berdasarkan isi. Peta berdasarkan isi ini ada dua macam, yaitu peta topografi dan peta tematik. Dan kemudian peta berdasarkan format, ada peta hardcopy dan peta digital. Dan yang terakhir adalah peta menurut tujuan. Ada peta yang bertujuan untuk pendidikan, kemudian peta bertujuan untuk informasi umum, peta bertujuan untuk turisme, peta navigasi, dan peta aplikasi teknik atau perencanaan. Kemudian fungsi peta. Fungsi peta yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Kemudian menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Dan fungsi peta yang ketiga adalah menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Dan yang terakhir adalah untuk memperlihatkan ukuran. Kemudian apa itu pemetaan? Pemetaan merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta. Materi yang kedua itu Geographic Information System atau SIG. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita biasa sebut dengan sistem informasi geografi. Jadi sistem informasi geografi ini adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan suatu data
atau informasi terkait geografi. Jadi SIG ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG, seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Komponen yang kedua itu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG, seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG sendiri adalah program kerja seperti QGIS, ArchView, dan ArcGIS. Kemudian manusia di sini sebagai pengguna atau brainware. Jadi komponen yang ketiga itu manusia merupakan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan proses, analisis, dan publikasi data geografi, di mana komponen ini mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian tahapan-tahapan kerja SIG. Tahapan yang pertama itu tahap masukan atau input data. Jadi sumber data yang akan dimasukkan ke dalam SIG itu ada dari berbagai sumber. Sumber yang pertama itu data pengiriman jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non foto dan foto udara dan citra satelit. Kemudian sumber data yang kemudian itu sumber data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, curah hujan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian data teristris ini biasa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Kemudian data peta biasanya sudah dalam bentuk digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kemudian itu proses pemasukan datanya. Ada dua jenis data yang dimasukkan. Yang pertama itu data spasial. Jadi data spasial ini merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Ada dua cara untuk memasukkan data spasial ini ke dalam SIG. Yang pertama itu dengan cara digitasi, dan cara yang kedua itu scanning atau penyamaan. Kemudian data atribut. Data atribut merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Tahapan kerja yang kedua itu tahap pengelolaan. Jadi tahap pengelolaan merupakan tahapan yang bertujuan untuk menyiapkan serangkaian perhitungan yang bisa diolah ke tahap selanjutnya. Tahapan ini terbagi menjadi dua langkah, yakni pengarsipan dan pemodelan. Kemudian tahapan kerja yang ketiga adalah tahap manipulasi dan analisis data. Tahapan ini merupakan proses pembentukan peta baru yang sudah diolah secara manual maupun digital. Kemudian tahapan kerja yang terakhir adalah tahap keluaran data atau output. Tahapan ini merupakan proses pemberian layout peta dan penataan data yang dihasilkan. Data yang telah diolah melalui proses dalam analisis SIG akan menghasilkan informasi spasial baru. Dari tahapan kerja SIG tadi, ada tahapan yang namanya tahapan manipulasi dan analisis data. Jadi di sini ada beberapa cara analisis data dan analisis data sistem informasi geografis. Yang pertama itu analisis klasifikasi. Jadi analisis klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan data
data keuangan. Contohnya itu dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, dan hutan berdasarkan analisis datanya. Jadi kemudian ada analisis overlay. Analisis overlay merupakan proses penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk jadi tujuannya itu untuk mendapatkan data grafis sehingga menghasilkan satuan pemetaan baru. Kemudian analisis networking. Analisis networking ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air. Kemudian itu analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangka berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Analisis ini bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Kemudian ada analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Kemudian sistem dan subsistem SIG. Jadi, JIS merupakan sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. Karena JIS ini merupakan sebuah sistem, maka JIS ini terdiri dari 4 subsistem, yaitu yang pertama input data. Fungsi dari subsistem input data adalah untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data, baik data spasial maupun data atribut dari berbagai sumber. Kemudian subsistem yang kedua adalah penyimpanan atau data manajemen. Fungsi dari subsistem ini adalah untuk mengorganisasikan data, baik data spasial maupun data atribut ke dalam basis data atau biasa kita sebut dengan bank data. Kemudian subsistem yang ketiga adalah pengolahan dan pengkajian. Subsistem ini berfungsi untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem ini juga melakukan pengolahan dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Kemudian subsistem yang terakhir adalah penyajian atau output. Subsistem ini berfungsi untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem ini juga melakukan pengolahan dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Kemudian prinsip-prinsip SIG. Prinsip pertama itu prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran ini dapat digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta geografi dalam peta, serta mengungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan karena penyebaran gejala dan faktor geografi tidak merata antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain. Prinsip yang kedua itu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara gejala fisik dan non-fisik. Prinsip tersebut dapat mengungkapkan gejala atau fakta geografi di suatu wilayah tertentu. Prinsip yang ketiga itu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi dalam geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah geografi yang dianalisis. Prinsip ini tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram, grafik, maupun tabel. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip ini disebut juga dengan prinsip keruangan. Dengan prinsip ini dapat dianalisis gejala, fakta, dan masalah geografi, ditinjau dari penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang. Kemudian fungsi SIG. Di sini ada beberapa fungsi SIG atau sistem informasi geografi. Fungsi yang pertama itu SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Contohnya itu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya.
Contoh lainnya itu adalah untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Kemudian eh, fungsi SIG yang kedua itu untuk perencanaan pembangunan dan untuk perencanaan ruang, untuk perencanaan transportasi, dan fungsi yang terakhir itu untuk mitigasi bencana. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan SIG. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan SIG. Pertama itu kelebihan SIG. Kelebihan pertama itu mengelola data dengan SIG dapat mengelola data dengan biaya murah jika dibandingkan dengan survei lapangan. Kemudian dapat menghemat biaya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Kemudian dapat data dalam SIG dapat diubah dan diambil dengan cepat karena tersimpan dalam komputer. Kemudian data yang berbentuk spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersama-sama. Kemudian analisa dalam SIG dapat dilaksanakan dengan efisien. Kemudian adalah data yang sulit diolah secara manual dapat diolah komputer dan tampil secara 3 dimensi. Dan kelebihan terakhir itu data berbentuk gambar, peta, atau bagan dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Yang berikutnya adalah kekurangan SIG. Dari kekurangan yang pertama itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam. Dan jika terjadi kerusakan pada software pengelola data dapat mengakibatkan hilangnya data yang belum sempat tersimpan. Yang kemudian adalah peralatan yang dibutuhkan relatif mahal. Dan yang terakhir adalah hampir semua data dapat diolah dengan menggunakan komputer. Baik, itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.